अब्बा आप बाल कटवाएंगे? बाल कटवाएंगे आप बाल कटवाएंगे? आप बाल कटवाएंगे? नहीं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dengerin film dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang cukup menarik dan cukup menyentuh sekali. Sebelum itu jangan lupa siapkan sepiring nasi, secangkir kopi, jajanan atau teh. Atau kamu bisa mendengarkannya sambil beristirahat ataupun beraktivitas. Markijut, mari kita lanjut and let's go. Kisah ini dibuka dengan kehangatan sebuah keluarga sederhana yang dipimpin oleh Salman. Ia hidup bahagia bersama istrinya Fatima, serta dua putri mereka, Ismat dan si bungsu, Safia. Fokus cerita kita tertuju kepada Safia, seorang mahasiswi cerdas yang sedang menikmati masa liburan kuliahnya. Di saat yang sama, suasana rumah sedang disibukkan dengan persiapan lamaran Ismat. Namun Safia memiliki pandangan yang berbeda soal masa depan. Ia terus mencoba memengaruhi Ismat agar memikirkan ulang keputusannya untuk menikah. Bagi Safia, pernikahan adalah awal dari hilangnya kebebasan, di mana seseorang istri harus selalu tunduk kepada kemauan suaminya. Ismat yang sehari-hari mengelola salon kecantikan kecil di rumahnya hanya tersenyum mendengarkan kekhawatiran adiknya. Ia pun meyakinkan Safia bahwa tidak semua pernikahan itu mengekang, dengan menjadikan hubungan harmonis kedua orang tua mereka sebagai bukti nyata. Ismat merasa sudah siap dengan takdirnya, sementara ia mendorong Safia untuk tetap mengejar cita-citanya sendiri. Di sisi lainnya, Salman menjalani hari-harinya sebagai tukang cukur di pasar. Meski terlihat penuh dengan semangat, ketenangan Salman terusik oleh kedatangan Yazdani, yaitu seorang juragan tanah yang sangat angkuh. Kedatangan Yazdani bukan untuk merapikan rambut, melainkan menagih hutang lama yang dulu ia pinjam untuk modal usahanya. Yazdani terus mendesak agar Salman menjual bangunan pangkas rambutnya itu demi melunasi hutang-hutangnya tersebut. Namun dengan harga diri yang tinggi, Salman pun menolak. Baginya tempat itu bukan sekedar bangunan, melainkan sumber nafkah dan kebanggaan keluarganya. Malam harinya beban pikiran Salman tak bisa disembunyikan dari Fatima. Sang istri yang pengertian mencoba menenangkan suaminya agar tidak terlalu mencebaskan Yazdani. Safia yang menyadari kondisi ayahnya pun berusaha menghibur mereka dengan keceriaannya. Di tengah-tengah himpitan ekonomi, Fatima merasa mendapatkan anugerah karena ia menerima pesan sulam kain dalam jumlah besar yang harus selesai dalam 6 minggu. Momen hangat pun terjadi saat Safia menunjukkan kegiatannya di kampus melalui klub robotik. Safia bercerita dengan antusias bahwa mimpinya adalah menjadi seorang insinyur hebat. Ia berjanji suatu saat nanti akan menciptakan robot canggih yang bisa membantu semua pekerjaan berat ibunya. Sementara itu, tepat di seberang kedai cukur Salman, seorang pria bernama Aftar sedang sibuk di studio musik kecilnya. Ia sedang mengarahkan beberapa pemuda yang belajar musik rap. Meskipun Aftar merasa karya mereka masih butuh sentuhan luar biasa agar bisa meledak di pasaran nantinya. छोटे ध्यान दे सुन मेरी मत गया वायरल वाला फील नहीं आया हाँ यार एल्बम निकालनी है कुछ टिप्स अंकल थोड़ा टेम्पो और बढ़ा दो देखो ट्राई करो मम्मी को नहीं बताना। नहीं बताऊंगी। अब्बा रफ्तार अंकल। Aksi nekat Safia memotong rambutnya bukan sekedar soal gaya, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap keadaan. Pada keesokan harinya, Safia melangkah menuju pasar dengan penampilan barunya. Ia tidak lagi dikenal sebagai putri cantik Salman, melainkan sebagai seorang pemuda bernama Safi. Ia mengubah statusnya. आप बाल कटवाएंगे? नहीं कटवाएंगे। कटवाएंगे आप। Begini alasannya. Di pangkas rambut milik ayahnya itu, ia mulai memegang gunting dan sisir. Awalnya Safia merasa sangat kaku karena selama ini ia hanya mayar merakit robot, bukan merapikan jenggot pelanggannya. Namun ia tahu bahwa setiap helai rambut yang ia potong adalah harapan untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Paman Aftar, satu-satunya orang di pasar yang mengetahui rahasia ini, sempat merasa ragu terhadap Safia. Namun melihat kegigihan Safia, ia pun memutuskan untuk membantu menyempurnakan penyamaran tersebut.
Pelanggan mulai berdatangan dan untungnya, bakat seni Safia dalam robotik ternyata membantu ketelitian tangannya saat mencukur. Lambat laun pangkas rambut Salman kembali ramai. Orang-orang mulai membicarakan anak laki-laki baru Salman yang sangat sopan dan terampil itu. Namun ketenangan ini terusik saat si rentenir kejam Yazdani datang berkunjung. Ia merasa curiga karena selama ini ia tahu Salman hanya memiliki 2 anak perempuan. Yazdani dengan sombongnya masuk ke kedai dan menatap tajam ke arah Safia. Ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan menjebak untuk membongkar rahasia tersebut. Di saat jantungnya berdegup kencang karena takut identitasnya terungkap, Safia harus tetap tenang dan berbicara dengan suara yang diberatkan. Di rumah kondisi Salman perlahan mulai menunjukkan kemajuan meskipun masih sulit untuk berbicara. Ia belum tahu kalau putri kesayangannya kini sedang berpeluh keringat di pasar, menyamar menjadi seorang pria demi menanggung beban yang seharusnya ia pikul. Safia hanya bisa menangis diam-diam saat pulang ke rumah, menyembunyikan tangan yang lecet demi senyuman di depan sang ayah. Ia pun sadar rahasia ini tidak boleh terbongkar sampai hutang keluarga mereka benar-benar lunas. Dukungan penuh pun dari Paman Aftar menjadi kekuatan baru bagi Safia. Setelah menyiapkan beberapa potongan pakaian pria dan berlatih mengubah intonasi suaranya, penyamaran besar itu pun dimulai. Di sebuah toilet toko, Safia menanggalkan identitas wanitanya dan keluar sebagai Sabdar, pemuda gagah yang mengaku sebagai keponakannya Salman. Para pelanggan lama sempat bingung melihat wajah baru di kedai tersebut. Namun Paman Aftar dengan sigap meyakinkan mereka bahwa Sabdar adalah penerus sah Salman selama sang paman masih sakit. Hari-hari awal menjadi Sabdar memberikan pelajaran berharga bagi Safia. Ia baru menyadari bahwa kedai cukur ayahnya bukan sekadar tempat memotong rambut, melainkan ruang pelarian bagi bapak-bapak di pasar untuk melupakan beban hidup sejenak. Tantangan pertama datang dari Aman, seorang rapper muda yang angkuh. Aman menolak dicukur oleh Sabdar yang dianggap amatiran. Namun perdebatan itu berubah menjadi taruhan unik saat Sabdar mengkritik lirik lagu Aman yang dianggap sangat murahan. Dengan kecerdasannya Sabdar menuliskan lirik rap yang luar biasa dalam sekejap, membuat Aman terpukau dan akhirnya bersedia menjadi pelanggan pertamanya. कसम है यही रीत हारे जालिम हो जी तब भी मिलेगा चमन में गुल बारिश जब थम जाए तो कोई पूछे कि कौन हगी है नाम क्या बात है। Ketenangan itu pun terusik oleh kedatangan si penagih hutang, Yazdani. Meskipun Sabdar menyerahkan uang cicilan, jumlahnya kurang dari Rp2.000. Yazdani dengan liciknya mulai mengancam akan menyita kedai jika kekurangan itu tidak dilunasi sore itu juga. Beruntungnya berkat rasa solidaritas, Aman dan bapak-bapak pelanggan tetap bahu-membahu, menyisihkan uang mereka untuk menutupi kekurangan tersebut. Sejak saat itulah Sabdar resmi direkrut menjadi penulis lirik lagu untuk grup musik Aman yang beranggotakan Gaurav, Suni, dan Juhi. Penyamaran Safia sebagai Sabdar perlahan membawa berkah. Kedai cukur semakin ramai setelah Aman mempromosikan di media sosial. कसम खुदा की अगर शोर में मुक्की लगा परेशान हो ही था ऐसी भी मैं फोटो इस तरह तो साहब भूखी लड़ा ने मेरा आना अपना कारों के शोलों में गुलबागी बागी नाम है. Di sisi lainnya, Safia juga mulai menikmati perannya sebagai penulis lirik rahasia bagi grup musik Aman. Puncaknya grup mereka berhasil tampil memukau di sebuah panggung besar. Meskipun sempat dipandang sebelah mata oleh seorang agen musik bernama Muki, sorakan meriah penonton membuktikan bahwa lirik yang ditulis Safia memiliki kekuatan untuk menggetarkan panggung. Di bawah lampu sorot, identitas Sabdar tetap terjaga, sementara karyanya mulai dikenal dunia. Di atas panggung yang meriah, identitas Sabdar mulai terhimpit oleh kenyataan alamiah seorang wanita. Di tengah-tengah euforia, hanya Juhi yang menyadari rahasia Safia. Dengan empati yang besar, Juhi menolongnya dan akhirnya mengetahui bahwa rekan pria mereka selama ini adalah seorang gadis tangguh. Sementara itu kabar baik datang dari rumah. Salman mulai pulih, namun ia terkejut mengetahui bahwa pangkas rambutnya dijalankan oleh keponakannya misterius. Safia akhirnya memberanikan diri muncul di depan ayahnya dengan penampilan pria. Meskipun peri, Salman tak kuasa menahan rasa bangga melihat putri mereka rela membuang identitasnya demi martabat keluarganya. Ujian pun belum berakhir, tragedi kebakaran di rumah menghanguskan pesanan kain sulam Fatima yang merupakan harapan terakhir untuk membayar cicilan kepada Yazdani. Rentenir kejam itu tak mau tahu dan memberikan ultimatum 1 minggu untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya, atau kedai cukur itu akan disita selama-lamanya.
हफ्ते बाद आऊंगा चाबी लेने। तेरी इसी दुकान में। ए अमन, से कम खुद की मेहनत का खाता। फक्र है मुझे ऐसी जिंदगी पर, किसी और की मदद नहीं लेता। Di tengah-tengah keputusasaan itulah Aman datang membawa kesempatan emas. Ajang pencarian bakat grup musik rap meskipun sempat terjadi pertengkaran hebat karena ego dari Gaurav. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa tanpa lirik jenius dari Safia, grup mereka tak punya nyawa. Hari kompetisi pun tiba dengan tema sulit debu, tim Aman nyaris menyerah. Namun Safia muncul di saat-saat terakhir, kali ini bukan sebagai Sabtar melainkan sebagai dirinya sendiri, seorang perempuan. लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कब क्या कैसे बाद में करना। Kehadirannya membawa energi luar biasa melalui lirik lagu yang emosional dan penuh kekuatan. Mereka pun keluar sebagai juara pertama. Berkat tawaran kontrak dari agen musik Muki, Safia berhasil mengantongi uang tunai yang cukup untuk melunasi seluruh utang-utang ayahnya. यज़दानी साहब, कील के मुकद्दर में हथौड़े की चोट उसे तोड़ के ताकत देती है पत्थर। Sebelum meninggalkan Yazdani, Safia memberikan pesan menohok bahwa paku yang dipukul palu justru akan semakin kuat menembus batu. Kini pangkas rambut Salman telah direnovasi dan Safia tidak perlu lagi bersembunyi. Keberaniannya telah membuktikan bahwa cinta kepada keluarga adalah melodi terindah. Dan film pun berakhir. Bagaimanakah menurut kamu? Kesan dan pesan dalam film ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan demi orang tua adalah bentuk cinta yang paling mulia. Safia membuktikan bahwa martabat tidak ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh keteguhan hati dalam menghadapi badai kehidupan. Jangan pernah menyerah pada mimpi, karena selalu ada jalan bagi mereka yang berani berjuang. Bagaimana menurut kamu? Mengharukan sekali tentang perjuangan Safia. Akhirnya kedai ayahnya selamat dan ia bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau kalian suka dengan cerita ini, silakan like, share, dan subscribe, dan komen di kolom komentar. Terima kasih, see you, wassalamualaikum.